Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anisa Ramadanti dengan NIM D1C023065. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 macam metode pengolahan karet. Yang pertama itu ada pengujian kadar abu. Apa sih itu metode pengujian kadar abu? Pengujian kadar abu pada karet adalah metode penting untuk menentukan kandungan bahan anorganik atau mineral yang tersisa setelah karet dibakar pada suhu tinggi. Kadar abu ini mencerminkan tingkat oksidasi karbonat dari karbonat, fosfat, dan unsur mineral lain yang seperti kalium, magnesium, dan kalsium yang terdapat dalam karet. Pengujian ini berguna untuk memastikan mutu karet mentah agar tidak mengandung bahan kimia pengotor berlebihan seperti natrium bisulfat, natrium karbonat, atau tawas yang biasa digunakan dalam proses pengolahan karet. Prosedur pengujian kadar abu. Prosedur pengujian kadar abu ini ada sampel karet sebanyak 5 gram dipotong kecil-kecil dan ditimbang secara akurat. Sampel dimasukkan ke dalam cawan porselin yang telah dipijarkan. Cawan yang berisi sampel dipanaskan di atas pembakaran gas untuk menghilangkan zat yang dapat menguap. Cawan dipindahkan ke tanur pembakaran atau furnace dan dipanaskan pada suhu sekitar 550 derajat Celcius selama 2 jam, hingga semua bahan organik terbakar habis dan hanya tersisa habu. Cawan didinginkan dalam desikator agar tidak menyerap kelembapan sebelum ditimbang kembali untuk mendapatkan berat abu. Kadar abu dihitung berdasarkan perbandingan berat abu terhadap berat sampel awal. Dengan perhitungannya, rumusnya ada kadar abu sama dengan W2 dikurang W0 dibagi W1 dikurang W0 dikali 100%. Standar dan interpretasi hasil menurut Standar Nasional Indonesia SNI 0691903200 dan SNI 0619032017, kadar abu maksimum yang diperboleh dalam karet alam jenis SIR 20 adalah 1%. Hasil penelitian menunjukkan kadar abu karet SIR 20 berkisar antara 0,41% hingga 0,44%. yang masih memenuhi standar SNI tersebut. Kadar abu yang terlalu tinggi dapat menandakan adanya kontaminasi bahan kimia atau mineral yang berlebih yang dapat mempengaruhi kualitas dan proses pengolahan karet. Pengujian kadar abu juga membantu menjamin bahwa karet yang terjual tidak mengandung bahan pengotor berbahaya yang telah memenuhi standar mutu nasional. Nah, untuk metode yang kedua itu ada pengujian kadar kotoran. Apa sih metode pengujian kadar kotoran? Kadar kotoran pada karet adalah prosedur untuk menentukan presentasi kotoran atau partikel padat yang terdapat dalam karet alam yang berpengaruh pada sifat fisika mekanis produk karet tersebut. Metode ini biasa mengacu pada Standar Nasional Indonesia seperti SNI 8356 yang melibatkan proses pemanasan dan penyaringan untuk memisahkan kotoran dari karet. Prosedur pengujian kadar kotoran itu pertama disiapkan sampel karet misalnya remahan SIR 10 dan SIR 20. Diambil sebanyak sekitar 10-20 gram dari bahan yang sudah digiling atau agar homogen. Sampel tersebut disiap untuk diuji kadar kotorannya. Pemanasan sampel. Sampel dipanaskan menggunakan hot plate atau lampu inframerah pada suhu sekitar 125 derajat Celcius selama 70-80 menit. Pemanasan bertujuan untuk melarutkan atau menghilangkan zat-zat yang mudah menguap dan memudahkan pemisahan kotoran. Yang ketiga ada penyaringan. Penyaringan setelah pemanasan, sampel disaring digunakan mesh berukuran 45 mikrometer untuk memisahkan partikel kotoran padat. Dalam pengembangan metode pelarut kimia seperti turpentin dapat digunakan untuk mempercepat proses pelarutan kotoran sehingga menghemat waktu dan energi pemanasan. Pengeringan dan penimbangan. Kotoran yang tertahan pada mesh dikeringkan dan kemudian ditimbang menggunakan neraca analitik dengan ketelitian tinggi. Berat kotoran yang bertahan dihitung sebagai presentase dari berat awal
berat sampel awal. Perhitungan kadar kotoran dihitung berdasarkan perbandingan berat kotoran terhadap berat sampel awal. Dengan rumus perhitungan itu, kadar kotoran dibagi berat awal sampel dan dikali 100%. Standar dan interpretasi hasilnya berdasarkan NSI 8356 dan SNI 0619032200, kadar kotoran maksimum yang diperbolehkan pada karet alam biasanya sekitar 0,16% hingga 0,2%. Kadar kotoran yang melebihi batas ini menunjukkan adanya kontaminasi yang dapat menurunkan kualitas karet dan mengganggu proses produksi seperti vulkanisasi. Kadar kotoran yang rendah menunjukkan karet yang lebih bersih dan berkualitas baik untuk proses selanjutnya. Dan ini pengujian kadar yang terakhir itu kadar zat menguap. Metode pengujian kadar zat menguap pada karet adalah presentasi bobot yang hilang dari potongan karet setelah pengeringan pada suhu tertentu yang sebagian besar terdiri dari uap air dan zat mudah menguap lainnya seperti serum dalam getah karet. Prosedur pengujian kadar zat menguap itu pertama, sampel disiapkan ditimbang sekitar 1 gram ke dalam cawan porselen yang bersih dan sudah diketahui beratnya. Yang kedua itu ada pemanasan sampel dipanaskan ke dalam tanduk listrik atau furnace bersuhu tinggi sekitar 950 derajat Celcius selama 6 menit untuk arang aktif atau 105-110 derajat Celcius selama 1 jam untuk biobriket. Pendinginan setelah pemanasan, cawan sampel didinginkan dalam desikator agar tidak menyerap kelembapan dari udara. Terus sampel yang udah didinginkan ditimbang ulang lagi bersama sampel yang telah dingin sampai berat konstan. Perhitungan itu menggunakan rumus kadar zat menguap W1 dikurang W2 dibagi W1 dikali 100%. Kadar zat yang menguap tinggi pada karet menunjukkan adanya kandungan uap air dan zat lain yang mudah menguap yang tinggi. Kadar zat menguap yang tinggi dapat mempengaruhi kualitas karet, misalnya mengurangi daya tahan dan menyebabkan perubahan warna. Standar karet seperti SIR Specialist Industrial Rubber memiliki spesifikasi kadar zat menguap yang harus dipenuhi. Pengujian ini membantukan memastikan bahwa karet yang digunakan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Berdasarkan kesimpulan dari 3 metode ini, metode pengujian kadar abu, kadar zat menguap, dan kadar kotoran merupakan langkah penting untuk menilai kualitas suatu bahan. Kadar abu diukur membakar sampel pada suhu tinggi untuk mengetahui kandungan mineralnya, di mana kadar abu yang rendah menunjukkan bahan yang berkualitas. Kadar zat menguap ditentukan dengan memanaskan sampel pada suhu tertentu, menghilangkan zat mudah menguap seperti air, sehingga kadar yang rendah menandakan bahan yang stabil dan bermutu. Sedangkan kadar kotoran diukur dengan memisahkan dan menimbang bahan asing dalam sampel, di mana kadar kotoran yang rendah menunjukkan bahan yang bersih dan baik. Ketiga pengujian ini membantu memastikan bahwa memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.